Pemirsa, hari ini pemerintah Arab Saudi resmi menangguhkan izin masuk dari luar negeri. Dari 20 negara ditangguhkan izin masuknya, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Hal ini dilakukan karena angka penyebaran COVID-19 di Arab Saudi sudah sangat tinggi, mencapai 3 kali lipat jika dibandingkan dengan bulan lalu di bulan Desember. Nah, kemudian kita lihat pemirsa, ada 20 negara yang ditangguhkan izin masuknya. Ini sudah berdasarkan aturan dari Kementerian Dalam Negeri pemerintah Arab Saudi yang menerbitkan aturan ini dan resmi berlangsung atau resmi diberlakukan pada hari ini. Termasuk diantara adalah Indonesia. Dan uniknya adalah yang menjadi sorotan, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 20 negara yang dilarang masuk untuk Arab Saudi sementara waktu. Artinya ada penangguhan sementara untuk visa masuk yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan ini pemirsa adalah gambar atau situasi terkini di Mekah, Arab Saudi, dan kita lihat ada 20 negara. Negara-negara mana saja yang kemudian ditangguhkan visa masuknya ke Arab Saudi sementara waktu ini. Amerika Serikat menjadi yang pertama karena memang Amerika Serikat menjadi negara yang paling terdampak oleh COVID-19. Jumlahnya paling tinggi di seluruh dunia, ada 26 juta kasus hingga saat ini. Dan di antara ada negara-negara lain seperti Lebanon dan juga negara-negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Irlandia, Italia, Portugal, Turki juga termasuk di Eropa, dan ini semua terdampak oleh aturan larangan masuk dari Arab Saudi. Nah, kalau Indonesia juga ada masuk di sini, dan Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara. Untuk negara Asia ada lagi India dan juga Pakistan. Namun kemudian Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk karena penyebaran COVID-19 di Indonesia juga cukup tinggi sehingga masuk dalam daftar 20 negara yang ditangguhkan visa masuknya oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, bagaimana kemudian dampaknya kepada jamaah umroh yang berada di Arab Saudi saat ini? Dan memang ini tentunya akan berdampak kepada pelaksanaan umroh yang sebelumnya memang sudah ditunda sebelumnya pada tanggal 27 Februari 2020 lalu oleh pemerintah Arab Saudi. Namun kemudian pada tanggal 13 Desember pemerintah Arab Saudi menyatakan menang melawan COVID-19 dan membuka kembali jalur masuk untuk jamaah umroh pada 4 Januari 2021. Dan hanya berselang sekitar 1 bulan saja ternyata angkanya semakin meningkat dan tercatat ada 368.000 kasus COVID-19 di Arab Saudi saat ini. Nah, sehingga kemudian akhirnya visa masuk umroh, visa masuk wisata juga akhirnya ditutup oleh pemerintah Arab Saudi pada tanggal 3 Februari. Kita lihat bagaimana kondisi di Madinah, pemirsa, karena saat ini memang berdampak kepada jamaah umroh. Tapi yang sudah terlanjur umroh ini masih diperbolehkan untuk menyelesaikan rangkaian ibadah umroh. Dan saat ini memang ada sejumlah warga negara Indonesia yang sedang menjalankan umroh di Madinah juga Mekah. Termasuk ada rekan kami nanti ada Reviano yang juga sedang menjalankan ibadah umroh di sana di Madinah, Arab Saudi. Dan kondisinya saat ini keamanannya diperketat. Tidak seperti biasanya karena memang sudah keluar aturan baru tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian kondisi di Madinah, dan kabarnya memang jamaah di sana masih diperbolehkan untuk menyelesaikan rangkaian ibadah umrohnya hingga selesai. Nah, penutupan masuk atau penutupan visa masuk ke Arab Saudi ini sudah berlaku resmi mulai hari ini dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Nah, saya tadi berpindah dari Masjidil Haram di Mekah. Ini suasananya sudah menjadi di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, kondisinya di Madinah pemirsa, ini adalah gambar terbaru yang kami dapatkan dari tim kami yang sedang berada di sana. Dan memang jamaah umroh asal Indonesia banyak yang sedang melakukan ibadah di sana. Dan memang sudah dibuka sejak tanggal 4 Januari lalu. Dan tidak sampai sebulan ternyata ditutup lagi karena jumlah peningkatan kasusnya cukup tinggi. Ada 368 kasus COVID, 368.000 kasus positif COVID-19 di Arab Saudi. Dan 6 ribuan diantaranya ini meninggal dunia. Seperti 360 ribuan itu dinyatakan sembuh. Artinya ada 2% yang menjadi korban meninggal dunia akibat COVID-19 di Arab Saudi. Sehingga ini membuat pemerintah Arab Saudi menyatakan untuk menutup kembali pintu masuk ke Arab Saudi, tidak hanya di Mekah dan Madinah, tapi di seluruh wilayah di Arab Saudi
ini ditutup sementara, baik itu visa masuk, visa wisata, baik itu visa umroh, semua ditutup. Nah, Arab Saudi sudah melaksanakan tahapan vaksinasi. Mereka menggunakan vaksin Pfizer dan juga BioNTech dengan target tahap satunya adalah warga yang berada di atas umur 65 tahun dan juga dengan memiliki penyakit kronis dan juga memiliki resiko terpapar COVID-19 seperti tenaga kesehatan dan juga petugas-petugas imigrasi misalnya, semua akan divaksin dalam tahap 1 di Arab Saudi ini. Nah, selama masa vaksinasi ini yang kemudian membuat pemerintah Arab Saudi ingin memfokuskan ke situ dulu sehingga penularan bisa terkendali setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian kondisi terbaru untuk jemaah umroh yang berada di Madinah saat ini. Ada rekan kami, Reviano, yang akan mengabarkan informasi terbaru seperti apa kemudian dampaknya terhadap masyarakat Indonesia yang sedang melaksanakan umroh di sana berkenaan dengan aturan larangan masuk terhadap 20 negara. Revi, silakan. Ya, baik Alfat, bahwa memang benar bahwa kemarin perintah kerajaan Arab Saudi sementara membatalkan kedatangan para jamaah yang akan beribadah ke Arab Saudi. Hal ini memang karena terjadi peningkatan angka kasus positif COVID-19 di Arab Saudi. Saat ini angka positif COVID-19 di Arab Saudi itu mencapai 300 kasus positif per hari. Itu sebenarnya buat Indonesia kecil ya. Tapi sebelumnya itu bahkan Arab Saudi itu sempat di 100 kasus positif COVID-19 per hari. Jadi mereka melihat ada peningkatan. Nah, waktu Desember tahun lalu itu sempat bahwa mereka sangat rendah sekali, yaitu sekitar 10 kasus positif COVID-19. Jadi sehingga mereka akhirnya membuka kembali para jemaah yang masuk dari seluruh luar negeri. Nah, dalam perjalanannya sempat ditutup memang, habis itu dibuka kembali. Nah, sekarang ini ditutup kembali sementara. Nah, untuk para jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, mereka dapat melaksanakan ibadahnya, menyelesaikan ibadahnya, baik itu yang di Madinah, di Masjid Nabawi maupun di Makkah, di Ka'bah. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi jemaah haji umroh yang sudah masuk ke Arab Saudi. Karena ketika masuk ke Arab Saudi pun para jemaah itu dilakukan tes swab untuk mengetahui apakah para jemaah itu tertular virus COVID-19 selama dalam perjalanan. Dan alhamdulillah sejauh info yang saya dapat, jemaah asal Indonesia paling tidak minggu ini tidak ada yang positif. Jadi semua negatif semua. Jadi mereka bisa melaksanakan ibadah umroh maupun ziarah ke makam Rasulullah dengan leluasa begitu. Alfat. Ya, Revi, kalau misalnya memang pada tes yang dilakukan ada yang positif gitu, amit-amit misalnya ya, apa yang kemudian akan dilakukan? Ya, baik. Jadi kalau bagi ada jamaah yang positif, mereka otomatis akan terpisah dari rombongannya. Jadi jamaah yang positif tersebut akan melanjutkan karantina selama 14 hari ke depan. Oh ya, jadi para jamaah yang datang dari seluruh luar negeri ke Arab Saudi ini itu diwajibkan untuk karantina selama 3 hari. Nah, selama 3 hari tersebut sebelumnya mereka dilakukan tes PCR dan setelah tes itu keluar baru mereka diperbolehkan untuk keluar dari hotel karantina mereka masing-masing untuk melakukan ibadah. Jadi bagi mereka yang positif mereka akan melanjutkan karantina selama 14 hari lalu dilakukan tes sampai negatif. Setelah negatif baru mereka boleh melanjutkan ibadah mereka, tapi sangat disayangkan memang, jadi mereka itu akan terpisah dari rombongannya. Tapi biasanya nanti mereka akan didampingi oleh mutawif. Mutawif itu adalah pembimbing umroh, itu yang memang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Seperti itu, Asad. Oke, kalau tadi dinyatakan bahwa jamaah umroh yang berada di sana harus dilakukan swab secara berkala, begitunya selama berapa hari sekali para jamaah ini harus di-swab? Oh, tidak secara berkala, maksud saya seperti ini. Jadi ketika seluruh jamaah yang datang dari luar Arab Saudi ini pasti sudah membawa tes negatif swab dari negara masing-masing. Nah, tapi ketika sampai di Arab Saudi, mereka tetap harus melakukan tes PCR lagi untuk mengetahui apakah mereka tertular selama di perjalanan. Karena seperti yang kita tahu bahwa
di pesawat terbang itu menjadi kluster tersendiri. Jadi ada banyak informasi bahwa dari negara asalnya itu negatif, ternyata sampai di negara tujuan itu positif. Seperti itu, Alfat. Jadi sebenarnya pemerintah Arab Saudi itu menerapkan protokol kesehatan sudah sangat bagus sekali menurut saya. Jadi mereka melakukan karantina pada saat kedatangan selama 3 hari. Setelah itu mereka uji swab, dan setelah itu setelah keluar mereka baru boleh beribadah. Oke. Alfat. Saya ingin Anda menggambarkan kepada kami yang berada di dalam negeri ini untuk seperti apa di belakang Anda kondisinya, apakah memang ada perubahan baik itu sebelum aturan ini berlaku dan saat ini kita sudah berlaku. Baik, Alfat. Jadi saya saat ini berada di Madinah, itu tepatnya berada di 2 blok sebelum dari Masjid Nabawi. Jadi suasana di sini sangat lengang sekali, Alfat. Jadi alhamdulillah bagi jamaah umroh yang sudah masuk ke Arab Saudi itu merasakan keleluasaan dalam beribadah. Mereka mengaku merasa khusyuk, lebih khusyuk begitu dibanding waktu di masa-masa normal sebelumnya, di mana memang sangat ramai gitu karena memang jamaah yang datang itu dari seluruh dunia. Tapi sekarang kalau kita perhatikan, kita lihat sekilas saja, itu toko-toko yang buka itu hanya bisa dihitung pakai 10 jari. Bahkan mungkin tidak sampai 10 jari begitu, Aswad. Ya, jadi sangat berbeda berarti kondisinya. Biasanya kan di sini memang banyak sekali orang-orang yang berjualan dan banyak sekali jamaah umroh yang kemudian berbelanja di wilayah-wilayah seperti ini. Baik, terima kasih. Ini sangat baik. Baik, Reviano tetap jaga kesehatan di sana. Seketat apapun protokol kesehatan di sana tetap harus menjaga kesehatan dari diri kita sendiri. Terima kasih Reviano mengabarkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Seperti yang dijabarkan oleh Reviano tadi pemirsa, kondisi penyebaran COVID-19 di Arab Saudi saat ini rata-rata 300 kasus per hari. Jauh memang dibandingkan dengan Indonesia yang sudah di atas 10 ribuan kasus per harinya. Tapi jumlah 300 kasus per hari di Arab Saudi sudah menjadi lampu merah bagi mereka. Sehingga kemudian mereka harus menutup lagi pintu gerbang masuknya terhadap negara-negara yang dianggap angka penyebaran COVID-19-nya di negara masing-masing sudah cukup tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi agar penyebaran di sana bisa ditekan semaksimal mungkin karena memang Arab Saudi termasuk di antaranya adalah Mekah dan juga Madinah menerima masuk seluas-luasnya jemaah dari seluruh dunia. Setiap harinya ribuan jemaah masuk ke sana sehingga mereka harus memperketat kondisi protokol kesehatan yang diterapkan agar penyebarannya tidak semakin mengkhawatirkan. Saat ini 360 ribuan kasus di sana dan ini menjadi lampu merah bagi mereka dan harus ditutup entah sampai berapa lama, tapi kita berharap ini bisa dibuka kembali dan kasusnya bisa segera mereda untuk COVID-19 di Arab Saudi sehingga antrian selama 1 tahun untuk jemaah umroh Indonesia yang sudah menunggu sejak bulan Januari 2020 bisa kembali berangkat dengan aman, tenang menjalankan ibadah umroh di Arab Saudi. Dan pemirsa, kabar saya akan kembali bersama rekan-rekan kami. Ada Ken Ana dan juga Prima. Selepas jeda, kami jeda dulu.